keridhaan Allah. Ridhonya sebetulnya dalam bahasa kita ini kurang lebihnya adalah bermakna puas, memuaskan Allah, menjadikan Allah puas atau senang. Maka di akhirat ganti Allah Subhanahu wa taala akan menyenangkan dia juga, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sama, orang dicintai Allah di dunia ini, itulah yang nanti akan dicintai oleh Allah di akhirat. Orang yang dibenci oleh Allah di dunia ini, maka itu pula yang nanti dibenci oleh Allah di akhirat. Maka kalau kita ingin mengetahui apakah diri kita ini termasuk orang yang dibenci Allah atau orang yang dicintai Allah, maka lihat diri kita di dunia ini. Tidak bisa kita katakan walaupun saya seperti ini di dunia, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah ini, nggak pernah itu semuanya. Tapi tunggu dulu nanti kalau aku di akhirat. Yang enggak. Kalau di dunia ini kita ini tidak benar amalannya, ya di akhirat nggak disukai oleh Allah. Di dunia tidak disukai Allah, di akhirat tidak disukai. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melihat saudara kita Islam yang mereka ini masih amalannya belum lurus, atau bahkan melihat makhluk Allah, manusia yang dia ini belum beriman begitu. Kemudian kita mengatakan ini nanti kalau di akhirat mesti jadi musuh Allah. Kita belum tahu. Karena hadirin hakikatnya manusia ini itu dihitung amalannya ketika dia ini mau mati. Kalau matinya dengan membawa la ilaha illallah, maka dia ini sukses. Kalau dia ini orang ahli amal sebelumnya, maka amalan-amalan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau matinya itu tanpa la ilaha illallah, mengingkari iman, walaupun dulunya dia orang yang amal begitu banyak, maka semua amalannya dihapus oleh Allah SWT, tidak ada gunanya. Kenapa dibuat seperti ini oleh Allah? Supaya kita ini tidak suudzon kepada orang sekitar kita. Sehingga kita melihat orang itu, ini hamba Allah, ini hamba Allah, ini hambanya, senang saja. Kita tidak bisa suudzon. Walaupun kita melihat orang Islam namanya itu, dia itu kelihatan nakal sekali, tetapi kita tidak boleh suudzon pula. Kita tidak tahu kita yang kelihatannya soleh ini matinya bagaimana, mereka yang kelihatannya nakal itu matinya bagaimana. Kita tidak tahu. Ini untuk melihat orang lain, bukan untuk melihat diri kita sendiri. Kalau melihat diri kita sendiri, jangan begini. Kita tidak tahu. Aku ini kelihatannya nakal, belum tentu mungkin matinya jadi wali. Itu nggak boleh yang seperti itu. Ya, nggak boleh. Tetapi ini kalau untuk melihat orang lain supaya kita ini tidak suudzon kepada semua orang Islam, maka kita lihat wali itu akan jadi wali, dilihat dulu akhirnya apa. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Dia masuk surga. Maka ada seorang yang berjuang dulu itu. Seorang yang berjuang pada zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dia berjuang dengan gagah berani, masuk ke barisan musuh sana sini, masya Allah. Sehingga para sahabat pun memuji-muji dia. Akhirnya orang ini dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ada sahabat engkau wahai baginda Nabi. Nah, tahunya mereka sahabat yang betul-betul berjuang habis-habisan. Maka Nabi mengatakan huwa finnar, dia masuk neraka. Apa yang terjadi? Terheran-heran para sahabat. Begitu dilihat saja ternyata akhir kematiannya dia ini adalah malah bunuh diri. Begitu dia terluka, maka dia benamkan ujung pedangnya ini di dadanya sampai
tembus ke punggungnya, mati sendiri, bunuh diri. Bukan mati syahid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu inilah, maka akhirnya kita hati-hati. Hati-hati melihat orang lain, juga hati-hati untuk melihat diri sendiri. Sehingga tidak ada yang perlu kita banggakan pada diri kita. Walaupun kita itu sudah habis-habisan sholat, kita habis-habisan berkorban, tapi kalau kita lihat diri kita, aku tidak tahu wahai diriku, nanti matimu kayak apa. Sehingga terus terjadi tawadhu. Hati itu terjaga, jadi tawadhu. Hanya doa saja kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh di dunia dan akhirat. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan shalihin. Hanya doa seperti itu saja. Karena tidak tahu. Maka bila mana perkara itu sudah dibanggakan, kepandaian sudah dibanggakan, pengorbanan sudah dibanggakan, justru kadang-kadang itu melalaikan. Malah justru melalaikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pandai katanya sebagai ustadznya para malaikat, yaitu makhluk namanya iblis. Begitu pandainya iblis ini, dia berbangga dengan ibadahnya. Habis-habisan dia ingin ibadah. Bahkan dia ini julukannya adalah sajjad, hamba Allah yang paling banyak sujudnya. Dikatakan tidak ada tempat kecuali tempat itu mesti pernah dibuat sujud, dibuat sholat oleh iblis. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umurnya panjang sekali. Tetapi iblis ini ternyata ketahuan. Sebetulnya ini semuanya ini hanya dipamer-pamerkan kepada orang lain saja, bukan karena Allah. Begitu diperintah oleh Allah dengan satu perintah yang tidak sesuai dengan nafsunya, maka iblis ini tidak, walaupun Allah yang memerintah. Maka Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintah kamu untuk sujud kepada Adam? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis mengatakan, saya lebih baik daripada dia. Kayaknya dia itu mengajari Gusti Allah, saking pintar itu. Loh, ya Allah, saya kan lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Itu kan berarti tanah dengan api berarti lebih bagus api. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Ini salah, ini perintahnya salah, harus diganti. Kayak seperti itu. Hadirin, dia tidak mendapat kemuliaan dengan kesombongan itu. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi kamu. Sehingga dia diusir, tidak lagi bertemu dengan para malaikat, tidak berkumpul dengan para malaikat lagi. Diusir. Tetapi dasar orang itu sombong, maka tidak mau bertobat. Tetapi dia mau mengatakan, kalau engkau usir aku, ya kalau begitu anak cucu Adam akan aku usahakan keluar dari agama, biar masuk rokok kabeh bareng. Daripada aku dewe, daripada saya sendiri yang masuk neraka, dia cari teman, ya biar anak Adam juga bawa aja ke neraka sekalian. Masya Allah. Ini ada orang itu berpikir seperti itu juga, makhluk seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, kalau saya sudah salah, ya sekalian yang lain biar salah. Nah, ini iblis Pak itu. Kadung basah, sudah kadung basah ya sekalian nyeluk sekalian aja. Iblis, kalau orang itu basah kena najis sedikit, cobalah dicuci, nanti kamu jadi suci. Jangan ketika najis sedikit, kesalahan sedikit, ditambahin lagi, ya sudah kadung basah, teruskan aja. Itu iblis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ini dalam urusan iblis dan para malaikat, ini Allah yang tunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Kemuliaan Nabi Adam ini bukan dari keturunannya. Memang Nabi Adam adalah keturunan tanah.
Kalau malaikat adalah keturunan nur cahaya, saya katakan keturunan, maksudnya dibuat dari cahaya. Nah, buat dari turunan cahaya. Nah kalau kita ini berkata, gue, kamu itu apa? Kamu itu turunannya tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya Iblis adalah keturunan dari api. Memang kelihatannya kalau dilihat di sini ini tanah yang paling lemah kalau sekilas tampak. Yang paling tinggi adalah nur cahaya, kemudian api, kemudian tanah. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tadi yaitu kemuliaan ilmu. Sebelumnya Nabi Adam alaihissalam telah dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala kasih ilmu, diajari Nabi Adam ini ilmu segala macam nama-nama benda-benda semuanya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat dan juga kepada iblis itu berkata, kamu tahu nama-nama benda-benda ini? Berkata, kami tidak tahu ya Allah. Adam, sebutkan nama-namanya. Sebutkan semua oleh Nabi Adam. No, Adam lebih alim daripada kalian semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintah mereka, si malaikat dan iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersujud kepada Nabi Adam karena ilmunya, bukan karena keturunannya. Tetapi iblis salah paham, dikira itu orang itu mulia dari keturunannya, bukan dari ilmunya, dari keturunannya. Maka dia salah, begitu salah, maka dia ini akhirnya jadi tersesat. Orang itu kalau salah, contohlah salah yang telah dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam juga pernah salah, tapi Nabi Adam ketika salah terus bertaubat. Jadi dua orang yang berbeda, dua makhluk berbeda. Kalau Nabi Adam salah bertaubat, kalau iblis salah malah gaji, tambah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan taubat ini bukanlah amalan yang hina, tidak. Amalan taubat memperbaiki diri ini amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah salah, balik lagi kita salah, perbaiki diri, maka itu sangat dicintai oleh Allah. Maka diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat yang dibaca. Dan di situ itu bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih lagi bergembira, senang mendengarkan tobatnya hamba, melebihi seorang hamba yang dia ini melakukan satu perjalanan di tempat yang kering kerontang, padang pasir, membawa kendaraan dan perbekalannya, ditinggal istirahat, semua kendaraan dan perbekalannya hilang. Kemudian sudah putus asa, tinggal tidur, mati neng kene aja, sudah di sini aja dan mati. Begitu bangun kendaraannya sudah datang, saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, benar betul Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Keliru ngomong, saking bahagia. Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia daripada orang yang seperti ini ketika mendengar taubatnya hamba. Ketika melihat taubatnya hamba. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu orang-orang yang soleh zaman dulu itu selalu taubat itu dilakukan. Semakin orang itu bersih, maka semakin banyak taubatnya, kembali lagi kepada Allah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini katakan, aku ini bertaubat kepada Allah setiap hari 70 kali dalam riwayat Bukhari. Dan riwayat Muslim, aku taubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Dari Nabi, kenapa begitu banyak? Apa dosanya banyak? Enggak. Perkara itu kalau bersih, orang itu bersih, itu selalu dibersihkan. Masjid ini suci, maka setiap hari dibersihkan, walaupun tidak ada najisnya. Ya, walaupun tidak ada najisnya. Tetapi kalau orang itu kadang-kadang, kalau tempat itu tempat kotor, itu seperti jalanan begitu, nggak ada orang itu yang nyapu dan ngepel jalanan, itu nggak ada.
Karena tempat itu diinjek-injek manusia semuanya. Di situ ada telek, di situ ada macam-macam. Kelihatannya bersih, tapi itu mungkin najis juga, saya nggak tahu. Tetapi ini beda lagi dengan urusan fikih yang saya katakan. Nah, ini kotor, tetapi tidak ada orang yang nyapu. Maka begitu juga, kalau orang itu bersih, makin bersih seseorang, makin sergap membersihkan diri. Demikian juga kalau orang itu kotor, makin kotor seseorang, makin dia itu malas itu membersihkan diri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti anak kecil itu. Kalau orang itu sudah paham mengenai pentingnya kebersihan seperti orang yang sudah dewasa, maka begitu kotor, maka dia itu langsung bersihkan dirinya. Kalau anak kecil, dia itu kotor, maka dia tidak bersihkan. Dia tidak bersihkan karena tidak paham. Maka yang dipentingkan sekarang ini adalah memahamkan umat ini bagaimana bahwa kita ini harus selalu membersihkan diri dari semua dosa. Selalu begitu, selalu bertaubat. Ya Allah, saya bertobat. Ya Allah, hari ini. Maka apa itu diantaranya amalannya orang-orang zaman dulu, orang soleh zaman dulu itu adalah muhasabah harian. Muhasabah harian itu apa? Dia ingat-ingati, kalau dia ingat perbuatan yang kurang benar, maka dia akan istighfar, astagfirullah. Kalau ingat perbuatan yang baik, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Terus begitu, setiap hari berbuat segitu. Selalu dihitung perbuatannya. Ini banyak tidur, sekali nganggur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang itu kalau sudah banyak tidur, ya tidur itu adalah teman yang mati, Pak. Orang itu tidur saja, itu nggak mau wiridan, nggak mau ngaji, nggak mau dakwah, udah itu tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi sholat 4 kali takbiran itu saja itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi. Hadirin, kalau orang selalu muhasabah pada dirinya, selalu hati-hati, maka akan timbul nanti satu sifat baik, yaitu sifat akhlak karimah, akhlak yang baik. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini adalah nabi akhlak. Beliau ini dipuji-puji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena akhlaknya, Dalam surat Nur, beliau dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau ini, wahai Muhammad, sungguh mempunyai akhlak yang agung. Baginda Nabi itu lembut sekali. Pembicaraannya itu lembut sekali. Tidak bertemu dengan saudaranya, tidak perlu dengan ketemu sahabatnya, kecuali mesti baginda Nabi tersenyum. Sampai semua sahabat-sahabatnya merasa aku yang paling dicintai baginda Nabi. Jadi selalu tersenyum. Kalau bicara, berbicara yang baik. Kalau bicara, pembicaraan yang baik. Kalau berjalan, baginda Nabi itu nunduk, bukan dangak-dangak, nunduk. Berjalan dengan tawadhu. Kalau berjalan, tidak langkah-langkahnya ini tidak terlalu lebar, sehingga kayak orang mau apa saja. Dan tidak pula terlalu kecil, sehingga kayak orang kok manja atau gimana. Enggak. Tapi beliau itu apa-apa sedengan, tawasud, sedengan. Mulai jalan saja orang nampak jalannya baginda Nabi saja dapat hidayah. Cara jalannya sudah pas, cara ngomongnya juga pas, ketemu anak kecil juga, anak kecil senang, ketemu orang tua senang. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, baginda Nabi kalau ketemu anak-anak kecil pun beliau mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ketemu anak kecil, beliau pun perhatian kepada anak-anak kecil. Pernah satu syekh Quraisy ini datang kepada baginda Nabi atas permintaan orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal dan yang lain-lainnya waktu beliau masih di Mekah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Syekh Quraisy ini datang kepada baginda Nabi, namanya Syekh Husain. Maka Syekh Husain ini berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, aku mendengar kamu ini kok bikin resah saja di kaum sini. Kamu itu meresahkan masyarakat. Loh, ada apa Mbak? Itu loh katanya kamu itu kok molok-molok Tuhan mereka. Maka baginda tidak menjawab apa. Maka baginda itu mengatakan, Tuhan,
kalau Tuhan ini ada permasalahan, ya, kesulitan, maka Tuhan yang mana yang Tuhan mintai pertolongan. Maka orang ini mengatakan, ya Tuhan yang ada di langit katanya. Maka bagaimana mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan itu mintanya selalu kepada Tuhan yang ada di langit, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Tuhan itu kok menyembah kepada selain Tuhan yang ada di langit? Maka hadirin, dia diam saja. Betul juga. Dan terus bagaimana? Baiklah, dia masuk Islam lah. Asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Dengan kelembutan. Ada juga anak muda yang nakal datang kepada baginda Nabi. Maka anak muda itu mengatakan, wahai Rasulullah SAW, izinilah aku untuk berzina. Kurang ajar. Hadirin baginda Nabi itu hanya dia tidak ngomong. Begini, maukah kamu, apakah kamu ridho boleh anakmu dizinai orang lain? Enggak boleh, maaf saya. Apakah kamu boleh ibumu dizinai orang lain? Tidak boleh. Apakah kamu boleh saudara perempuanmu dizinai orang lain? Tidak boleh. Demikian juga orang lain. Tidak boleh anaknya, saudaranya, ibunya dizinai. Maka gimana? Oh iya betul, begitu itu. Sudah. Aku tidak akan melakukan selamanya dan tidak akan, dan aku akan jadikan perzinaan ini adalah suatu amalan yang paling aku benci di dunia dan di akhirat. Maka hadirin yang dimaksud, perkataan yang lembut baginda Nabi menjadikan orang paham, bukan malah dimarahi habis-habisan, bukan, tetapi dijak ngobrol, tenang, pelan-pelan, begitu sampai paham. Hadirin, beliau itu kalau ngomong, dikatakan kalau bicara bukan hanya sekali enggak, kalau masih belum paham maka akan diulang-ulang sampai 3 kali sampai bisa dipahami. Dan beliau juga menyarankan kepada umat ini supaya selalu berlaku lembut. Inna rifqa la yudha'u ala syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan itu tidak diletakkan kepada apapun kecuali mesti akan menghiasinya. Mesti akan menghiasinya. Maka biasakanlah kita lembut insya Allah kepada siapapun. Insya Allah ya. Buat seperti itu. Coba seperti itu. Itu sunnah. Kita sudah banyak bicara sunnah, siwak sunnah, ya. Siwak sunnah, jubah sunnah, serban sunnah. Coba akhlak yang baik. Ada yang mengatakan akhlak yang baik sunnah. Belum banyak orang yang mengatakan seperti itu. Kelembutan sunnah, belum banyak yang berkata seperti itu. Maka kalau kita terus katakan kelembutan sunnah, bicara dengan lembut sunnah, nah, lemah lembut itu sunnah, maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tentu saja itu juga kalau kita sering bicarakan, nanti akhirnya juga kita akan mudah untuk mengamalkannya. Semua perkara itu mulai dari berbicara. Kalau sudah banyak dibicarakan, nanti akhirnya juga akan mudah kita amalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah saya sudah bisa datang ke sini ini takdir Allah SWT. Hari Jumatan saya itu langsung ada tiket nggak kira-kira? Tapi Jumatan kemarin itu kira-kira ada tiket nggak? Kalau ada tiket artinya saya ditakdirkan datang ke Makassar. Kalau nggak ada tiket artinya kapan-kapan datang ke Makassar. Wah, ada tiket semua lengkap. Alhamdulillah. Langsung berangkat ke sini. Jangan ditunda-tunda kalau memang ada kebaikan datang pada hati, pengen kebaikan hati, langsung jangan ditunda-tunda. Seseorang kalau kita ini mentasbih seseorang untuk masuk Islam, ya, untuk masuk Islam. Kalau seseorang sudah datang pengen masuk Islam, jangan ditunda-tunda. Nanti takutnya setan datang untuk merusakkan niat baik. Maka kita juga begitu. Dirasakan di hati, kok pengen keluar 4 bulan, ya udah keluar itu saja. Jangan juga tunda, nanti datang setan, nanti buyar lagi nanti niat. Apa kalau sudah niat kebaikan, itu yang cepat-cepat disegerakan. Bahkan baginda Nabi katakan, kalau anak perempuan itu sudah ketemu jodohnya, sudah pas, yang cepat dinikahkan itu. Itu kebaikan juga.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang kali bisa datang ke sini bertemu dengan saudara-saudara semuanya. Dan intinya yang paling penting ini adalah bagaimana kita bisa menjalin ukhuwah Islamnya dan kita bisa yaitu menjalin silaturahim dengan seluruh saudara-saudara Islam kita ini di seluruh dunia. Insyaallah ta'ala. Karena punya prinsip semua ahlu la ilaha illallah itu adalah saudara kami. Semua ahlu la ilaha illallah adalah saudaraku, adalah saudaraku. Yang pakai kopiah atau yang gundulan, yang pakai jubah atau yang pakai kaos, yang pakai sarung atau yang pakai celana atau yang semuanya itu asal ahlu la ilaha illallah, mereka itu adalah saudara kita. Mereka saudara kita. Mereka berhak untuk kita sayangi, mereka berhak untuk kita cintai. Mereka itu kita tidak tahu. Mungkin dengan hubungan kita dengan orang-orang Islam semuanya inilah akhirnya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan hisab kita nanti di akhir. Maka dikatakan perbanyaklah kenalan dengan orang-orang Islam. Perbanyaklah kenalan dengan orang-orang Islam. Ada satu rombongan dikirim ke neraka dan satu rombongan dikirim ke surga. Maka rombongan itu berpapasan di tengah jalan. Maka seorang ini, loh, Fulan mau kemana? Rombongan yang ke surga. Bertanya ada seseorang yang dikenal dikirim ke neraka. Fulan mau kemana kamu? Saya ini lagi dikirim ke neraka. Loh, nggak usah ikut sana, ikut rombongan kami aja. Diizini oleh Allah, akhirnya masuk rombongan, masuk ikut ke rombongan ke surga. Ini baru hanya kenalan. Makanya kalau kita sudah punya kenalan, baikan dengan orang Islam itu dijaga sampai mati. Kalau sudah kenalan, baikan jadi musuhan. Apa nanti kalau kita ketemu di jalan? Bulan, kamu kemana? Kamu ke neraka. Neraka. Masa kita bilang, kamu kan musuhku. Jangan begitu Tuhan. Bisa. Kita semua akan butuh semuanya kepada saudara-saudara Islam kita. Kita akan butuh semuanya kepada saudara-saudara Islam kita ketika nanti di akhirat sana. Satu sama lain saling bantu-membantu di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka hafid Quran, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa mensyafaati mensyafaati ahli keluarganya sampai 10 ahli keluarga. Mereka para ulama dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa mensyafaati siapa saja orang dikehendaki. Mereka para ulama nanti ketika sudah melewati sirat, maka mereka akan dihentikan sebelum masuk surga. Berhenti. Loh, ada apa? Lah itu sudah lewat kok sudah berhenti. Berhenti. Apa ada apa? Syafaatilah orang siapa saja yang kamu mau pada. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan ulama yang baik. Kalau kita hubungan dengan baik para ulama, siapa tahu kita nanti dapat syafaatnya para ulama. Hubungan dengan orang-orang soleh yang baik, siapa tahu kita nanti dapat syafaat orang-orang soleh. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, uhibbus sholihin wa lastu minhum la'alli analu minhum syafa'ah. Aku ini cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku ini tidak termasuk orang soleh. Orang itu kalau soleh beneran itu nggak ngaku soleh, itu namanya soleh. Kalau soleh beneran itu nggak ngaku soleh. Orang itu. Uhibbus sholihin wa lastu minhum. Aku ini senang cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku ini tidak termasuk golongan orang soleh. La'alli analu minhum syafa'ah. Semoga aku mendapatkan syafaat dari mereka. Aku dapat dibela oleh mereka sehingga aku dapat masuk surga nanti. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ingin hubungan dengan orang-orang saleh. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Dan aku tidak menyukai orang yang suka berbuat maksiat walaupun sebetulnya aku ini juga tukang ahli maksiat. Walaupun kita ini masih kotor, walaupun kita ini tukang maksiat, tapi jangan ridho dengan kemaksiatan.
Jangan ridho dengan kemaksiatan. Aku tidak suka dengan kemaksiatan, tidak suka pada orang yang berbuat maksiat. Walaupun aku sama-sama mengatakan, suatu hari nanti kita ini akan dirubah oleh jadi orang yang soleh. Katanya, itu orang yang bisa berhenti dari merokok itu dimulai dari benci rokok. Seperti itu, yang sudah pengalaman itu saya kira. Kalau sudah dimulai benci merokok, nanti akhirnya berhenti merokok. Ada macam-macam. Ada sebagian orang mengatakan itu supaya orang itu benci dengan rokok, maka dikasih penyakit paru-paru dulu. Benci, gara-gara rokok ini saja kena paru-paru, gara-gara rokok kena jantung. Dah, buang rokok aja. Benci rokok, akhirnya berhenti rokok. Tapi jangan yang seperti itu, Pak. Nah, ada yang mengatakan biasanya orang itu ngambil rokok pakai tangan kiri, coba dirubah dengan pakai tangan kanan, sehingga akhirnya akan benci merokok. Begitu habis merokok, ketika makan rasanya kok pahit semuanya, toh nasi pahit, sayur pahit, lauk pahit, itu semua tembakau semuanya. Benci rokok aku dibuang. Nah, akhirnya jadi berhenti merokok. Kalau yang pengen nyoba silakan. Kalau rokok pakai tangan kanan. Ini bukan tahlil rokok, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari benci itu akhirnya kita bisa meninggalkan. Wa akrahu man tijaratu bil ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Hubungan dengan orang-orang soleh itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Insyaallah, Bang, ya. Insyaallah. Kemudian saya juga karena di sini juga campur ya, sebagian ada mungkin para orang pondok, orang mungkin. Jadi para ulama pondok mereka ini adalah fungsinya adalah seperti orang tua. Kalau melihat umat, lihatlah umat ini sebagai anak-anaknya. Baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu juga pengajar. Ada dua halaqah. Ketika baginda Nabi keluar dari rumah beliau, maka ada dua halaqah di masjid. Ada halaqah zikir dan ada halaqah taklim, sama anak-anak belajar, orang-orang belajar, para sahabat pada waktu itu. Maka beliau mengatakan, kamu dua halaqah ini adalah halaqah yang baik dua-duanya. Tetapi aku duduk di halaqah taklim saja. Innama bu'istu mu'allima, karena aku ini diutus untuk mengajar. Baginda Nabi itu mengajar. Maka itulah baginda Nabi itu adalah kalau seorang ulama ini harus kiblatnya kepada baginda Nabi. Seperti apa akhlaknya seorang ulama? Seperti akhlaknya baginda Nabi SAW kepada umat. Allah katakan, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Insyaallah. Istri-istri baginda Nabi dijadikan oleh Allah SWT sebagai ibu-ibunya umat. Artinya baginda Nabi adalah bapaknya umat. Maka sikapnya baginda Nabi kepada umat itu seperti sikap seorang bapak kepada anak. Sayang begitu. Coba baginda Nabi nanti ketika di mahsyar, ketika sudah selesai mahsyar, ya di mahsyar. Ketika di mahsyar, ketika semua manusia tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka baginda Nabi mengatakan analaha. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Nafsi. Aku yang bisa aku berikan adalah diriku sendiri, agar bisa mengatakan apa. Datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginda Nabi mengatakan analaha. Ini adalah bagianku. Semua umat manusia di syafaat di baginda Nabi diselesaikan semua masalahnya. Itu. Ini pertama kali jasa baginda Nabi kepada umat manusia. Kemudian baginda Nabi sayangnya kepada umatnya, maka beliau ditunggu umat baginda Nabi itu di haud. Beliau mengatakan, ana faratukum 'alal haud. Aku akan mendahului kalian di haud, di telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau baginda Nabi dikasih telaga yang begitu luas, yang gelas-gelasnya itu jumlah tidak bisa dihitung, jumlahnya seperti jumlahnya bintang-bintang di langit, katakan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi meminumi umatnya ini, kasih rombongan ini semua. Memang ada
rombongan yang ketika datang sowan baginda Nabi itu ditolak, dicegah sama para malaikat, disingkirkan. Loh, kenapa itu? Itu teman-temanku. Kenapa engkau singkirkan? Maka para malaikat mengatakan, engkau tidak tahu wahai baginda Nabi, mereka ini telah mengganti agama setelahmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hanya mereka yang ikut baginda Nabi itulah yang akan bisa sowan dengan kepada baginda Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Bukan hanya itu saja, nanti baginda Nabi akan datang di mizan membantu umat ini lagi. Lebih sayang kepada umat, kepada kita ini melebihi bapak kita. Di waktu itu bapak kita, mbah-mbah kita sudah nggak tahu. Pak, saya minta tolong Pak, saya awak dhewe gak duit, aja ngaku-ngaku, aku bapakmu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di waktu itu sudah semuanya sendiri-sendiri, mikir diri sendiri-sendiri. Yang masih memikirkan umat hanya baginda Nabi. Umat dipikirkan, disayangi seperti menyayangi anaknya sendiri. Maka baginda Nabi bapaknya umat ini. Maka kalau kita ini, kalau para ulama itu pengen jadi ulama yang warasatul anbiya, maka harus punya akhlak seperti akhlaknya baginda Nabi. Yaitu melihat umat ini seperti anak-anak disayang, lembut begitu. Mungkin namanya anak kecil itu seperti bapak itu berlaku dengan anak kecil. Anak kecil kadang ngeceh-ngeceh bapak ya. Ada bapaknya malah dicium. Oh sudah pintar dicium. Nah, disuruh duduk malah berdiri, suruh berdiri malah duduk. Nah, tapi apa bapaknya malah senang, oh, sudah pintar berdiri. Ya. Itulah caranya seperti itu. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga begitu, sayang kepada umat. Maka kalau warasatul anbiya ini sayang kepada umat seperti sayangnya baginda Nabi kepada umat, maka jadilah ini mungkin nanti juga akan temukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan baginda Nabi SAW nanti di akhirat. Insyaallah ya. Demikian juga bagaimana umat ini juga ketika melihat para ulama melihat para nabi kepada baginda Nabi, yaitu memperlakukannya seperti bapaknya. Apa-apa ditanya sana sini. Akhirnya terjadi apa? Terjadi kerukunan. Sejak dulu seperti itu. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mempunyai orang-orang yang diajak bicara. Mereka itu para ulama juga. Dulu Sayyidina Umar, beliau itu juga punya orang-orang yang diajak bicara. Mereka itu para ulama. Di antaranya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di antara juga Sayyidina Abdullah bin Abbas juga diajak bicara di dalam permasalahan beliau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau umat ini bersatu, yang awam, yang ulama, yang pengusaha, yang pejabat, yang umarok, semua yang menyatu untuk yaitu mengerjakan agama ini, maka hadirin harapan kita untuk bisa mengamalkan agama dengan sempurna ini nanti insya Allah akan terwujud. Kalau itu belum terwujud dan kita sudah usaha seperti itu, nanti oleh Allah SWT akan dikasih pahala seperti kayak kita sudah mewujudkan perkara itu semuanya. Insyaallah. Seseorang kalau menghafal Al-Quran, kemudian dia belum selesai menghafal, maka akhirnya dibangkitkan dari kubur dalam kondisi sudah hafal Al-Quran. Karena itu kayak niatnya. Kalau niatnya itu baik, kebaikan semuanya, maka akhirnya juga dia nanti akan dapat pahala walaupun dia belum sampai niat, belum sampai dikerjakan, tetapi dia akan dapat pahala seperti niat. Insyaallah Bang ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat disatukan. Amin ya Allah. Umat Islam semua bersatu. Dan semua umat ini saling cinta mencintai dan semua apa saja yang ada dalam hati ghil, tidak enak, dendam semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Seperti ahli surga. Ahli surga ini sifatnya lah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ahli surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut rasa dendamnya kepada saudaranya. Hanya ada rasa sayang kepada saudara. Kalau kita pengen jadi ahli surga yang masih di dunia, maka dibuat sekarang. Nanti tinggal bisa masuk surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim. Amin ya Allah.
آمين. سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم حسبهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.